anda bertanya. Saya Sri Kandi Farintawabes, saya Maya Sari Laude. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan RPPH dan identitas dari RPPH itu sendiri. RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian adalah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari yang dimana RPPH ini disusun dan dilaksanakan oleh seorang pendidik. Baik, adapun identitas dari sebuah RPPH itu sendiri yang dimana memuat yang pertama yaitu nama dari satuan PAUD, yang kedua yaitu semester, bulan, minggu yang keberapa, yang ketiga yaitu hari dan tanggal, yang keempat dimana ada tema, subtema, dan sub-subtema yang mana diambil dari tema, subtema, dan sub-subtema yang disusun di program tahunan. Yang terakhir yaitu kelompok usia anak yang dimana diisi dengan kelompok sasaran. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian disusun untuk pertama, mendukung kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kedua, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Tiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Empat, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak. Dan yang kelima, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen RPPH. Menurut Dewi 2013 mengatakan bahwa komponen RPPH adalah sebagai berikut. 1. Hari, tanggal, dan waktu. Hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan. Indikator terdiri dari kompetensi dasar yang kompetensi inti. 3. Kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, penutup. 4. Alat sumber belajar. Alat sumber belajar yang digunakan pada hari ini disesuaikan dengan kegiatan yang diprogram guru. 4. Penilaian perkembangan anak didik. Penilaian dilaksanakan dengan observasi, percakapan, penugasan, hasil karya, dan unjuk kerja peserta. Percakapan guru dengan anak di sudut-sudut kegiatan secara individu, guru harus menilai dan mencatat kegiatan yang dilakukan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang cara penyusunan RPPH. Yang pertama yaitu A. Menyiapkan materi. 1. Materi diambil dari materi yang telah dijabarkan di RPPN. 2. Materi sejalan dengan tujuan yang telah dituliskan di atasnya. 3. Materi dapat dibedakan yaitu A. Untuk pengembangan sikap dapat dituliskan di RPP lalu masuk ke SOP atau langsung dimasukkan menjadi kegiatan. Rutinitas diterapkan melalui pembiasaan serta ulang-ulang setiap hari sepanjang tahunnya. B. Materi pengembangan dan pengetahuan dan keterampilan dikenalkan sesuai dengan RPPH. B. Yang materi yang masuk dalam pembiasaan. 1. Bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. 2. Mengucapkan salam dalam SOP, penyambutan dan penjemputan. 3. Doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk ke dalam SOP, pembukaan. 4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. C. Alat dan bahan. Pertama, alat dan bahan sangat terkait dengan kegiatan yang dikelola guru. 2. Kegiatan diambil dari beberapa rencana kegiatan yang diambil di RPPM. 3. Kegiatan yang diterapkan tergantung pada pengelolaan model pendekatan yang digunakan di satuan PAUD tersebut. 4. Alat dan bahan ditata untuk menarik minat belajar anak. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya mengenai langkah-langkah penyusunan program semester. Di sini saya akan membahas dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembuka dan kegiatan inti. Jadi kegiatan pembuka ada tiga. Yang pertama, kegiatan pembuka ditujukan untuk membantu membangun minat anak agar anak siap bermain di kegiatan inti.
Kegiatan pembuka penting untuk meningkatkan materi pelajaran. 3. Kegiatan pembuka dimanfaatkan guru untuk mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disampaikan atau bermain yang menerapkan pembiasaan-pembiasaan dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan inti. Ada 7 kegiatan. Yang pertama, proses belajar menerapkan pendekatan sensitif, yakni anak mengamati sesuai dengan tema yang dibahas, di mana mengumpulkan informasi, mengenal dan berkomunikasi. 2. Proses pembelajaran dengan pendekatan sensitif diterapkan secara fleksibel dan lebih luas, artinya bisa diterapkan di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Mengumpulkan sumber belajar yang ada atau manfaat sumber belajar di lingkungan. 3. Kegiatan inti memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, membangun pengalaman, bermain yang bermakna. 4. Pada tahapan komunikasi ditekankan pada anak menyampaikan gagasan melalui berbagai kegiatan bermain yang disampaikan. 5. Kegiatan bermain disampaikan dengan model pembelajaran sentral, area, sudut, kelompok, dan kegiatan pengamanan. 6. Jumlah kegiatan disediakan setiap hari minimal 4 kegiatan. Jadi berbeda untuk memfasilitasi anak agar tetap fokus bermain pada kegiatan tertentu, misalnya memasak, bermain peran, atau drama atau pengenalan sans guru. Dapat menyediakan satu kegiatan saja. 7. Penguatan meningkatkan merupakan bagaimana dari kegiatan bermain ini inti untuk menguatkan kembali pengalaman bermain dan konsep yang dipelajari anak. Kegiatan penutup. 1. Kegiatan penutup dilakukan di akhir kegiatan hari tersebut. 2. Kegiatan penutup berupa transisi dari sekolah ke rumah. Diisi dengan berbagai kegiatan yang membuat anak rileks. 3. Di kegiatan penutup, dapat mengulang kembali apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembukaan. 4. Kegiatan penutup juga dapat diisi dengan kegiatan rutin untuk memperkuat sikap yang diharapkan. 5. Kegiatan penutup dilakukan untuk menarik minat anak belajar esok harinya. Mari kita lanjut pada contoh RPPH dan rencana penilaian. Saya mengambil salah satu contoh RPPH dengan tema tanaman, subtema sayuran, dan subtema wortel. Tujuan pembelajaran: setelah guru mengaitkan wortel dengan benda-benda ciptaan Tuhan, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa wortel sebagai ciptaan Tuhan dengan benar. Yang kedua, melalui sayur wortel, peserta didik dapat menyimpulkan warna dan bagian wortel serta manfaat wortel. Yang ketiga, melalui kegiatan menghubungkan jumlah benda dengan lambang bilangan, peserta didik dapat memecahkan masalah sendiri dengan baik. Yang keempat, melalui e-book cerita tentang wortel atau wortel weli, peserta didik dapat menyimpulkan dan menceritakan kembali cerita wortel weli dengan benar.
Yang kelima, melalui kegiatan meniru membuat wortel dari plastisin, peserta didik dapat memaksimalkan keterampilan penggunaan tangan kanan dan kiri dalam berbagai aktivitas secara baik. Yang keenam, melalui kegiatan membuat proyek plastisin, peserta didik dapat membuat karya seni dengan kreativitasnya secara tepat. 7. Melalui kegiatan menghubungkan jumlah benda dengan lambang bilangan, menyimpulkan cerita tentang wortel, meniru bentuk wortel dari plastisin, dan membuat proyek plastisin, peserta didik dapat mengerjakan tugasnya sendiri sampai selesai dengan baik. Selanjutnya, rencana penilaian program pengembangan. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Dengan KD 1.1, indikator mengenal wortel sebagai ciptaan Tuhan. Kompetensi dasar 3.1-4.1 dengan indikator berdoa sebelum memulai dan selesai kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu fisik motorik, kompetensi dasar 3.3-4.3 dengan indikator terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam meniru membuat bentuk wortel dari plastisin. Yang ketiga yaitu sosial emosional dengan kompetensi dasar 2.8, indikator terbiasa tidak tergantung dengan orang lain. Yang keempat yaitu kognitif, kompetensi dasar 3.5-4.5 dengan indikator menghubungkan jumlah gambar sayuran dengan lambang bilangan. Kompetensi dasar 3.9-4.9 dengan indikator melakukan proses kerja sesuai dengan prosedurnya atau membuat plastisin dari tepung. Yang kelima, bahasa dengan indikator 3.11-4.11 dengan indikator D. Yang kelima, bahasa, kompetensi dasar 3.11-4.11 dengan indikator menceritakan kembali cerita wortel weli dengan kalimat sederhana. Yang keenam yaitu seni dengan kompetensi dasar 3.15-4.15 dengan indikator membuat bentuk wortel dari plastisin.